الحمد لله الذي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده رب لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم اجعل هذا اجتماعنا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi ini kita bisa duduk kembali di Masjid Nidaul Ilmi, dan sebagai faedah di pagi hari kita akan membahas hal-hal yang bisa menghilangkan ataupun mengurangi pahala puasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa ibadah puasa adalah ibadah terpanjang selama bulan Ramadan, karena memang waktunya juga terbentang dari terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. Tentu mempertahankan ibadah yang cukup lama itu perlu kesungguhan. Kalau tidak, maka boleh jadi bukan hanya menghilangkan pahala, tapi juga bisa membatalkan puasanya. Dan kita tahu bahwa pembatal tentu sebagiannya disepakati dan sebagiannya diperselisihkan, mukhtalafun fiha. Di antaranya adalah al-jima'u amdan. Al-jima'u amdan. Seorang suami melakukan hubungan bersama istrinya secara sengaja, maka itu sepakat batal puasanya dan dia harus bayar kafarah. Kemudian yang kedua, al-istimna, mengeluarkan sperma dengan tangannya, atau bahasa kita onani atau yang semacamnya. Ini pun ulama mengatakan minal muftirat, di antara pembatal-pembatal puasa, walaupun ada khilaf dalam hal ini. Dan itu berdasarkan hadis Nabi SAW, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli, di mana puasa pada hari kiamat akan datang kepada Allah Azza wa Jalla, membela para pelakunya dan mengatakan orang ini telah meninggalkan makanan, minuman dan syahwatnya karenaku. Menunjukkan bahwa meninggalkan syahwat itu salah satu yang menjadikan puasa itu sah. Artinya kalau dia mengikuti syahwatnya dengan cara istimta atau istimna, maka sebagian ulama mengatakan batal puasanya. Kemudian yang ketiga, al-aqlu wasyurbu amdan, makan dan minum secara sengaja. Kemudian juga sebagian ulama mengatakan makana bi ma'nal aqli wasyurbi, atau yang keempat, sekedudukan dengan makan dan minum. Seperti orang-orang yang ada di rumah sakit, ketika mereka diinfus, maka infus itu sekedudukan dengan makan dan minum. Walaupun tidak masuk dalam mulutnya, tapi karena dia bimaknal aqli wasyurbi, maka ulama mengatakan tetap batal puasanya, kecuali hanya sekedar memasukkan obat saja. Kemudian yang kelima, ikhrajud dam bil hijamati wa nahwiha, mengeluarkan darah entah dengan cara bekam atau yang semacamnya seperti donor darah. Sebagian para ulama mengatakan batal puasanya.
Kenapa? Karena alasannya bisa melemahkan badannya. Walaupun terjadi khilaf di antara ulama tentang masalah hal ini. Kemudian yang ke-6, al-qai'u amdan, muntah secara sengaja. Maka muntah secara sengaja jelas membatalkan puasa. Dan itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istaqa'a amdan falyaqdi. Barang siapa yang sengaja memuntahkan sesuatu dari mulutnya, maka hendaknya dia mengqadha puasanya. Dan yang terakhir, khurujud damil haidi wan nifas, keluarnya darah haid dan juga nifas. Artinya kalau seorang wanita di tengah-tengah dia berpuasa kemudian keluar darah haid, maka secara otomatis batal puasanya. Ataupun mengeluarkan nifas, maka batal puasanya. Tentu ini ada yang disepakati, yang diperselisihkan. Tapi pembahasan kita bukan di sini. Pembahasan kita adalah hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa. Baik mengurangi secara keseluruhan, artinya sama sekali tidak dapat pahala, ataupun mungkin menghilangkan kesempurnaan dari pahala puasa itu sendiri. Apa saja itu? Pertama, al-kufru billah, kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 5, "Wa man yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang kufur setelah keimanan, maka hancur leburlah amalannya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Tentu kekufuran, ada yang terang-terangan orang itu memang kufur, keluar dari Islam. Tapi ada orang-orang itu yang tanpa sadar dia telah keluar dari Islam, dia tidak sadar kalau dia keluar dari Islam. Mungkin mengucapkan sesuatu yang ucapannya ini terkandung kekufuran, atau melakukan sesuatu yang dia tidak sadar perbuatannya mengarah kepada kekufuran. Dan itu banyak. Seperti umpamanya istihza, mengolok-olok agama, atau membenci syariat. Seperti umpamanya dia protes, kenapa kemudian Islam memerintahkan sholat, capek saja sholat itu. Kenapa Islam memerintahkan haji, buang-buang uang saja? Kenapa Islam kemudian memerintahkan sedekah, enak saja? Kita yang cari uang, kita pula yang memberikan uang kita kepada orang lain, atau dengan bahasa yang lain. Hakikatnya dia membenci syariat. Maka orang yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala katakan, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata bihi a'maluhum." Itu yang demikian karena mereka membenci apa yang Allah turunkan kepada mereka, maka Allah hancur leburkan amalan mereka. Jadi kekufuran bisa menghilangkan pahala kita. Kemudian yang kedua, asyirku war riya, kesyirikan dan juga riya. Setiap amalannya ingin dipuji manusia. Dan itu disebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 65. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau engkau melakukan kesyirikan, maka leburlah amalan kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ana aghna syuraka 'ani syirki man 'amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka. Saya adalah zat paling kaya dari seluruh sekutu-sekutu. Maka barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang aku disekutukan padanya, maka aku tinggalkan ia dan kesyirikannya. Dari sini kita tahu bahwa syirik dan riya bisa membatalkan amal. Walaupun sering saya katakan ikhwan, bahwa puasa itu sebenarnya akan sulit orang itu untuk melakukan riya. Bagaimana caranya orang puasa riya itu? Tidak ada tanda-tandanya. Karena amalan itu kan terbagi dua, ada amalan zahir,
Ada amalan yang tampak, seperti solat itu kan tampak dari takbiratul ihram sampai salam. Kemudian haji juga tampak karena kita berjalan dari negeri kita ke Makkah. Atau orang sedekah bawa harta, nampak gitu. Lah ada amalan-amalan itu yang sifatnya sirriyah, tidak tampak, seperti puasa. Puasa ini tidak tampak amalannya. Bagaimana caranya menampakkan puasa? Tetapi kalau seandainya orang kemudian ria dengan puasanya, entah dengan mengucapkan saya sedang berpuasa atau dengan cara perbuatannya, maka puasanya dinilai tidak berpahala sama sekali. Kenapa? Karena digugurkan dengan rianya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, di antara hal yang bisa mengurangi pahala puasa bahkan menghilangkannya adalah fasadus salat. Orang yang rusak salatnya. Kita tahu bahwa di masyarakat ini terkadang aneh tapi nyata. Dia puasa tapi tidak sholat. Banyak orang-orang yang berpuasa itu tapi tidak sholat. Dan saya saksikan sendiri. Bahkan sebagian teman-teman yang kerja bangunan itu, kalau saya tanya, bang puasa enggak bang? Puasa. Tapi kalau datang waktu sholat, disuruh sholat tak mau pula dia. Kemudian kalau kita katakan, kenapa kamu puasa tapi meninggalkan sholat? Jawabannya enteng saja. Janganlah begitu pak, udah tak sholat tak puasa pula katanya. Kadang-kadang jawabannya enak sekali. Kita katakan bahwa Nabi SAW mengatakan, Inna awal ma yuhasabul abdu yawmal qiyamah salatuhu, fa in saluhat salatuhu saluha sairu amalihi, wa in fasadat salatuhu fasada sairu amalihi. Kata Nabi SAW, awal yang pertama kali manusia dihisab pada hari kiamat, tentu maksudnya hak kita dengan Allah. Karena hak itu ada dua. Ada hak kita dengan Allah, ada hak kita dengan hamba. Kalau hak kita dengan Allah yang pertama kali dihisab adalah salatnya. Tapi kalau kita dengan hamba Allah yang lainnya, yang pertama kali dihisab adalah soal darah, soal pembunuhan. Nah di sini Nabi SAW mengatakan, yang pertama kali dihisab pada hari kiamat, hak kita dengan Allah adalah salatnya. Maka barang siapa yang baik salatnya, dianggap baik semua amalannya. Dan barang siapa yang rusak salatnya, maka dianggap rusak seluruh amalannya. Dari sini kita tahu bahwa salat itu barometer dan penentu baik dan tidaknya amalan yang lainnya. Seolah-olah percuma anda berpuasa kalau meninggalkan salat 5 waktu. Itulah anehnya. Bahkan yang lebih aneh lagi, terkadang dia tidak salat tapi dia puasa. Kemudian kalau sudah dekat-dekat waktu menjelang maghrib, peka pula telinganya. Kapan azan? Kapan azan? Kadang-kadang dia setel radio tertentu supaya jelas azan. Bukan untuk sholat maghrib, tapi supaya bisa cepat berbuka kan. Kok dia bisa peka dengan azan, tapi dia tidak sholat? Lebih kacaunya lagi, tanya kurma pula dia. Mana kurmanya? Kenapa tanya kurma? Sunnah Ustaz kurma. Masih ingat dia sunnah. Tapi yang wajib pula tak ingat. Nah ini kan kacau orang seperti ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang bisa merusak pahala puasa adalah fasadu as-salati. Rusak salatnya. Kemudian juga di antara yang bisa merusak amalan adalah tarkus salatil asri, secara khusus meninggalkan salat asar. Nabi SAW mengatakan, man taraka salatal asri faqad habita amal. Barang siapa secara sengaja meninggalkan salat asar, maka amalannya akan dileburkan oleh Allah Azza wa Jalla. Amalannya akan dihilangkan. Menunjukkan bahwa salat asar ini salat yang sangat istimewa dalam Islam, sampai siapa yang meninggalkannya bisa menggugurkan amalan yang lainnya. Ya, karena salat asar itu dianggap salat wusta. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, hafizu 'ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jaga oleh kalian salat yang 5 waktu, terutama salat wusta. Sebagian ulama tafsir mengatakan yang dimaksud salat wusta itu
ada yang mengatakan salat subuh dan ada yang mengatakan salat asar. Adapun yang mengatakan salat subuh, karena salat subuh itu tidak ada gandengannya. Lain dengan zuhur, gandengannya asar. Bisa ditakhir dan ditakdim dalam jam. Kemudian maghrib dengan isya bisa ditakhir, bisa ditakdim dalam jamaah. Ya. Tapi subuh ini tidak bisa ditarik ke zuhur, tidak bisa tarik pula ke isya. Dia sendiri. Dia tengah-tengah salat pagi. Maka disebut wusta. Tapi ada yang mengatakan bukan salat subuh tapi salat asar. Kenapa? Karena berdasarkan nas. Ketika Nabi SAW harus menjaga parit dalam perang Khandaq, kemudian Nabi SAW tidak sempat melaksanakan asar kecuali di waktu maghrib, maka Rasul marah dan mengatakan, mala Allahu kuburahum wa buyutahumun nar. Semoga Allah memenuhi kuburan-kuburan dan rumah-rumah mereka dengan api, karena mereka sudah mengakhirkan salat wusta. Dari riwayat Muslim ini mengatakan bahwa salat wusta itu salat asar berdasarkan nas. Makanya Nabi SAW mengatakan, man hafadha ala baradaini dakhalal jannah. Siapa yang menjaga dua salat barat, maka dia dijamin masuk surga. Ulama mengatakan yang dimaksud baradaini adalah salatul fajri wa salatul asri, salat fajar dan juga salat asar. Ini juga termasuk hal yang bisa menghilangkan pahala puasa, meninggalkan salat asar. Kemudian juga hal yang bisa menghilangkan pahala adalah iqtina'ul kalb, memelihara anjing. Anda kalau seorang muslim kemudian berpuasa, kemudian masih memelihara anjing tanpa ada uzur syar'i, ya hanya sekedar senang-senang saja, layaknya orang memelihara kucing gitu ya. Mungkin ingin melihat keindahan bulunya, bentuknya, warnanya, atau begitu seterusnya. Enggak ada uzur syar'i, hanya untuk senang-senang saja. Maka Nabi SAW mengatakan, man amsaka kalban fa innahu yanqusu kulla yawmin min amalihi qirah. Barang siapa yang kemudian memelihara seekor anjing, maka setiap hari pahalanya akan dikurangi sebesar qirat. Qirat itu sebesar gunung Uhud. Coba bayangkan, setiap hari sebesar gunung Uhud pahala kita hilang. Padahal kita belum tentu juga mendapatkan pahala sebesar itu setiap harinya. Tapi kalau kita memelihara anjing tanpa ada uzur syar'i, maksudnya uzur syar'i itu kecuali kalau seandainya untuk menjaga. Menjaga umpamanya antum punya peternakan kambing-kambing gitu ya. Untuk menjaga kambing-kambing atau untuk buruan. Pokoknya uzur-uzur syar'i, maka tidak ada masalah. Tapi kalau hanya untuk sekedar permainan saja, maka setiap hari satu qirat sebesar gunung Uhud pahalanya akan hilang. Maka sebaiknya hindari memelihara anjing, apalagi anjing sendiri binatang najis. Kemudian juga di antara hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa adalah qaulun au amalu zuri, ucapan atau perbuatan yang sifatnya zur. Nabi SAW mengatakan dalam riwayat Bukhari, man lam yada qaulaz zuri wal amila bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang ketika berpuasa dia belum bisa meninggalkan qauluz zur. Sebagian ahli hadis atau syurahul hadis mencontohkan qauluz zur, perkataan zur itu seperti dusta atau ghibah atau namimah atau mencela, mencaci, memaki, merendahkan, yang jelas termasuk afatul lisan, dosa-dosa lisan. Wal amala bih, ataupun melakukan kefasikan oleh Nabi SAW, rubba saimin laisa lahul jaza illal ju' wal 'atsh. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apapun kecuali hanya menahan lapar dan dahaga saja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini juga di antara hal-hal yang menghilangkan puasa, termasuk juga intihak hurumatillahi fisir, merobek kehormatan Allah ketika dia bersendirian, atau dengan kata lain
dosa yang dilakukan tanpa ada orang yang tahu, hanya dia dengan Allah saja. Jadi dosa sirriyah. Disebutkan dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW, la'a'lamanna aqwaman min ummati, akan aku beritahu kepada kalian sebuah kaum dari umatku, ya'tuna yawmal qiyamati bihasanati amsal jibal Tihama. Nanti pada hari kiamat ada orang-orang yang datang menghadap Allah itu membawa pahala sebesar gunung Tihama. Gunung Tihama itu lebih besar, gunung besar ya yang ada di Saudi, tetapi lebih kecil daripada gunung Uhud, gunung Tihama. Nanti ada orang-orang yang datang menghadap Allah membawa pahala sebesar gunung Tihama. Tapi apa yang terjadi? Fayaj'aluhallahu haba'an mansura. Tiba-tiba pahala itu dilenyapkan Allah begitu saja. Kemudian Thauban, perawi hadis, Thauban maulan Nabi SAW bertanya, ya Rasulullah, sifhum lana alla nakuna minhum. Rasul, sifatkan mereka agar kami tidak seperti mereka. Maka Nabi SAW mengatakan, amma innakum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Adapun mereka seperti kalian, saudara-saudara kalian, dan seperti kulit-kulit kalian. Mereka pun sama, terkadang mereka melaksanakan sholat malam seperti yang kalian lakukan. Artinya mereka rajin ibadah. Walakinnahum, tapi Rasul mengatakan, aqwamun idza khalau bimaharimillahi tahakuha. Tapi mereka sebuah kaum, apabila mereka bersendirian, tidak ada yang tahu kecuali mereka dengan Allah, mereka pun mulai merobek kehormatan Allah, boleh merobek keharaman Allah. Dari sini kita tahu bahwa jangan pernah menganggap remeh dosa sirriyah. Dan musibah hari ini yang paling besar terhadap dosa sirriyah apa? Handphone. Itu dosa sirriyah itu. Karena apabila kita melihat handphone ketika kita berpuasa, coba kita melihat YouTube ataupun Instagram atau TikTok atau apa istilahnya, program-program dalam handphone ini, terkadang tanpa sadar kita melihat aurat-aurat yang diharamkan untuk dilihatkan, atau mendengarkan berita-berita hoax. Coba bayangkan antara kita dengan handphone saja kan, mendengarkan ghibah, mendengarkan namimah, mendengarkan berita hoax dalam handphone tersebut, dan kita asik mendengarkannya dan asik menonton, tanpa sadar pahala sebesar gunung Tihama akan hilang. Makanya para ulama mengatakan supaya balance, bahasanya supaya balance, kalau dalam satu hari ini kita pernah melakukan dosa sirriyah, dosa yang tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka lakukan hal yang sama, lakukan ibadah sirriyah juga pada hari yang sama. Jadi kalau hari ini mungkin kita sibuk dengan handphone kita, melihat hal-hal yang diharamkan, melihat aurat atau hal-hal yang tidak senonoh untuk kita lihat, kemudian kita lihat atau mendengar atau keasikan menonton, maka di waktu yang sama juga kalau bisa lakukan ibadah sirriyah, entah istighfar, entah berzikir, entah baca Quran, yang tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya pahala kita itu tidak hilang dengan dosa sirriyah. Maka lakukan ibadah sirriyah juga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini di antara hal-hal yang bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala puasa. Kemudian juga uququl walidain, durhaka dengan orang tua. Ini juga bisa menghilangkan pahala. Karena bagaimanapun ibadah itu ditentukan, artinya dalam ibadah kita itu kan kita mencari ridha Allah. Apa sih yang kita cari dalam ibadah kalau bukan karena mencari ridha Allah? Sementara ridha Allah itu ditentukan dengan ridhanya kedua orang tua. Maka Rasul mengatakan ridha Allah fi ridhal walidain. Maka keridhaan Allah ditentukan dengan ridhonya orang tua, dan murkanya Allah juga terkadang ditentukan dengan kemurkaan orang tua. Ini
di antara hal-hal yang bisa mengurangi bahkan menghilangkan pahala puasa. Kemudian juga di antara hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa adalah berzina atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zina ini kan tidak mesti zina besar, artinya perhubungan layaknya suami istri. Artinya zina ini bisa dilakukan dengan mata, bisa dilakukan dengan telinga, bisa dilakukan dengan lisan, bisa dilakukan dengan tangan dan kaki. Walaupun kemudian nanti dibenarkan dengan kemaluan, tetapi ini bisa mengurangi pahala puasa kita dengan melihat aurat dan begitu seterusnya, maka ini bisa menghilangkan pahala puasa kita. Termasuk juga kata para ulama az-zulm wal i'tidah, melakukan kezaliman kepada orang lain saat berpuasa, maka ini bisa menghilangkan pahala kita. Hadis yang sering saya sampaikan, hadis muflis, hadis bangkrut. Nanti pada hari kiamat ada orang-orang yang membawa pahala besar, tapi di sisi lain dia pernah menzalimi si fulan. Maka terjadi barter antara pahala dan dosa, sampai ketika ludes seluruh pahalanya karena diberikan kepada orang lain, terpaksa pula dosa orang ditanggungnya. Itulah yang disebut dengan bangkrut, dan itu akibat kezaliman yang kita lakukan kepada orang lain. Inilah di antara hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa, bahkan menghilangkan secara keseluruhan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya bahwa tolong berakhlak kepada Allah. Membahas tafsir dari surah Al-Imran. Lahirlah Imam Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban. Jadi ketika Yunus alaihi salatu wassalam terkena undian itu,